Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Marlina Aprianti dengan NIM A1C11911 dan teman saya Soli Fitri Nababa dengan NIM A1C11967. Baiklah, tujuan kami membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas akhir semester dengan mata kuliah pengelolaan laboratorium pendidikan kimia. Adapun tugasnya yaitu untuk mengoperasikan alat-alat laboratorium. Selamat menyaksikan. Adapun alat yang pertama adalah gelas ukur ukuran 10 mili. Adapun fungsinya itu adalah untuk mengukur volume larutan ataupun cairan di dalam laboratorium. Adapun cara pengoperasiannya atau penggunaannya yaitu mengukur Aquades sebanyak 6 mili. Jadi ini adalah Aquades yang sudah diukur dalam gelas ukur sebanyak 6 mili. Selanjutnya itu ada alat yaitu timbangan, di mana fungsinya ini adalah untuk mengukur massa dari bahan yang akan digunakan di dalam laboratorium. Cara pengoperasian timbangan, yang pertama kita nyalain timbangan tersebut, kemudian kita letaki wadah dari timbangan, lalu kita tekan enter supaya hasil timbangan valid. Selanjutnya adalah alat untuk mengambil bahan yaitu sudip. Kita akan mengambil bahan NaOH ke dalam wadah, kemudian kita timbang sebanyak 0,9. Kita gunain alat gelas kimia ukuran 100 mili, di mana fungsinya itu untuk melarutkan suatu bahan zat di dalam laboratorium, di mana kita akan melarutkan larutan NaOH yang sudah kita timbang tadi dengan Aquades, di mana kita ambil dengan sudip, kita tuangkan ke dalam gelas kimia, kemudian kita ambil Aquades sebanyak 6 mili, kita tuangkan ke dalam gelas kimia. Kemudian selanjutnya kita gunain alat batang pengaduk, dimana fungsinya itu untuk melarutkan ataupun mengaduk suatu larutan, dimana kita aduk dari bahan NaOH dengan Aquades, diaduk sampai larut. Di sini kita mengaduk dengan satu arah agar NaOH dengan Aquades terlarut menjadi homogen ataupun menjadi satu. Dan ini hasil dari larutan gabungan NaOH dan Aquades. Larutan sudah homogen dan sudah menyatu. Baiklah, alat selanjutnya yaitu lumpang dan alu, di mana lumpang dan alu ini kita gunakan untuk menggerus ataupun menghaluskan bahan kimia yang berbentuk kristal. Nah, bahan yang berbentuk kristal itu kami gunakan garam yang telah kami timbang sebanyak 2 gram. Nah, adapun cara pengoperasiannya, yang pertama kita masukkan dulu garam yang akan kita haluskan ke dalam lumpang menggunakan sudip. Nah, selanjutnya kita gerus garam yang telah kita masukkan tadi.
hasil dari penggerusan di mana garam itu telah benar-benar bentuknya halus, dari yang kristal tadi menjadi bentuk halus. Baiklah, alat selanjutnya yaitu tabung reaksi dan juga raknya, di mana yang pertama itu tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini berfungsi untuk tempat mereaksikan antara dua larutan atau lebih. Kemudian rak tabung reaksi ini digunakan untuk wadah penempatan tabung reaksi. Nah, baik, alat selanjutnya yang kita gunakan yaitu ada pipet tetes, di mana pipet tetes ini berfungsi untuk memindahkan cairan ke dalam tabung reaksi. Nah, adapun bahan yang akan kita pindahkan nanti ke dalam tabung reaksi, nah, di mana yang pertama itu kita menggunakan filtrat dari timun, kemudian yaitu HgCl2. Nah, untuk memindahkannya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu menggunakan pipet tetes. Nah, cara pengoperasiannya yang pertama, yaitu pertama ini pipetnya kita tekan, kemudian kita lepaskan, kemudian setelah itu kita masukkan sebanyak 10 tetes ke dalam tabung reaksi. Nah, ini adalah filter dari timun sebanyak 10 tetes. Nah, kemudian dengan menggunakan pipet tetes yang berbeda, kita masukkan bahannya yaitu HgCl2. Kita gunakan HgCl2 sebanyak 5 tetes. Nah, pertama kita masukkan pipet tetes ke dalam larutan yang akan kita ambil. Setelah itu kita tekan di ujung pipetnya. Setelah ditekan, dilepaskan secara perlahan, baru dipindahkan ke dalam tabung reaksi yang berisi filtrat dari timun tadi. Nah, di sini kita masukkan sebanyak 5 tetes. Setelah itu, untuk mencampurkan kedua larutan tersebut, kita lakukan penggoncangan secara perlahan-lahan, di mana penggoncangannya ini kita lakukan searah agar kedua larutannya itu homogen. Nah, ini adalah hasil dari pencampuran antara kedua bahan tadi, di mana bahan yang kita gunakan itu ada timun dan juga HgCl2. Kemudian setelah kita lakukan pengocokan, terlihat ada endapan pada tabung reaksi. Nah, ini menunjukkan bahwa pada timun itu positif mengandung protein. Baik, alat selanjutnya yaitu corong pisah, di mana corong pisah ini merupakan alat laboratorium yang digunakan dalam ekstraksi cair-cair untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran antara dua fase pelarut dengan densitas yang berbeda. Nah, adapun bagian-bagian dari corong pisah yaitu pertama ada penutup, kemudian ada labu, selanjutnya ada keran. Nah, baik, adapun sampel yang akan kita gunakan yaitu pertama ada aquades, selanjutnya ada minyak. Baiklah, langsung saja adapun cara pengoperasian dari corong pisah. Yang pertama itu kita pastikan dulu kerannya ini benar-benar tertutup. Nah, setelah itu kita buka penutup dari corong pisah ini. Selanjutnya kita masukkan sampel yang akan kita gunakan. Yang pertama itu minyak. Kita masukkan secara perlahan. Setelah itu kita masukkan aquadesnya. Nah, setelah semua sampel telah kita masukkan, kita tutup corongnya dan kita lakukan penggoncangan. Baik, selanjutnya kita goncang secara perlahan.
yang baik agar udaranya ataupun gasnya itu bisa dapat keluar. Sesekali kita buka kerannya, kemudian kita tutup, kemudian kita lakukan penggoncangan kembali. Nah, ini adalah hasil dari penggoncangan tadi, di mana terbentuk dua lapisan. Lapisan bawah itu adalah aquades, lapisan atas itu minyak. Nah, kemudian setelah itu kita pisahkan antara minyak dan juga air tadi dengan cara kita buka kerannya secara perlahan. Nah, ini adalah hasil dari proses pemisahan antara minyak dan juga aquades tadi. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan memanaskan suatu larutan, di mana pemanasan ini kita menggunakan bunsen. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bunsen ini merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk proses pemanasan. Kemudian selanjutnya itu kita membutuhkan penjepit tabung, di mana penjepit tabung ini berfungsi untuk menjepit tabung reaksi pada saat dilakukannya pemanasan. Selanjutnya cara pengoperasiannya, pertama kita hidupkan bunsennya terlebih dahulu. Setelah itu kita jepit tabung reaksi, yang dimana tabung reaksi ini telah berisi larutan yang akan kita panaskan. Ini cara pengoperasiannya, dengan cara ini ditekan, kemudian dimasukkan tabung reaksi di dalamnya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pemanasan di atas api langsung. Baik, selanjutnya itu ada alat penanas air. Nah, penanas air ini biasanya digunakan dalam laboratorium yang fungsinya sebagai pemanasan sekaligus menghomogenkan suatu larutan. Adapun cara pengoperasian alat penanas air, yang pertama kita hidupkan, kita colokkan ke dalam arus listrik, kemudian kita tekan tombol on pada penangas. Kemudian di sini kita menggunakan suhu 80 derajat Celcius dengan menunggu sampai angka 80,0 derajat Celcius pada penanas air. Baik, di sini suhu sudah mencapai 80 derajat. Kemudian kita masukkan larutan dan menggunakan penjepit agar tidak terkena panas. Kita masukkan ke dalam penangas. Kita tunggu selama 10 menit. Baik, setelah 10 menit kita ambil larutan dalam penangas air. Kemudian kita dinginkan sampai suhu kamar. Baik, selanjutnya itu ada cawan penguap, di mana biasa ini digunakan di dalam laboratorium yang sebagai wadah untuk penguapan bahan. Nah, bahan yang digunakan dalam cawan penguap ini biasanya bahan yang tidak mudah menguap, seperti garam dapur. Kita akan menguapkan garam dapur tersebut dengan pemanasan di kaki 3. Kita tuang ke dalam cawan penguap garam dapur tersebut sebanyak 1 gram. Untuk melakukan penguapan kita gunakan pemanas kaki 3. Nah, di sini ada pembagiannya, itu adalah bunsen, kaki 3 dan kawat kasah. Nah, fungsinya itu bunsen ini untuk melakukan pemanasan, kemudian kaki 3-nya ini untuk penyangga, dan kawat kasahnya ini untuk meletakkan cawan penguap. Baik, di sini sudah kita tuangkan tadi garam dapur yang akan kita uapkan. Kita letakkan, kemudian kita nyalakan bunsen.
Baik, kita tunggu pemanasan ini selama kurang lebih 15 menit sampai terbentuk ataupun sampai garam tersebut menguap. Baik, alat selanjutnya yaitu labu Erlenmeyer, di mana labu Erlenmeyer ini digunakan untuk mencampurkan, mengukur ataupun menyimpan suatu larutan bahan kimia. Baik, cara pengoperasiannya. Pertama, misalkan kita ingin mencampurkan kedua larutan, di mana pertama kita masukkan larutannya ke dalam gelas Erlenmeyer secara perlahan. Baik, setelah itu kita masukkan lagi larutan kedua ke dalam gelas Erlenmeyer secara perlahan. Nah, kemudian setelah kedua larutan itu bercampur, kita lakukan penggoncangan ataupun pengocokan agar kedua larutannya itu bercampur dengan sempurna. Nah, di mana penggoncangannya ini kita lakukan searah agar kedua larutannya itu homogen. Nah, ini adalah hasil dari pencampuran kedua larutan, di mana terlihat bahwa larutan telah homogen.